Saya record dulu. Saya record, oke. Kemudian, oke. Jadi untuk topik sekali lagi saya umumkan untuk topik yang dijadikan UAS ada 5. Ya, yang pertama concurrency dan proses dan concurrency. Kemudian thread dan synchronization. Kemudian scheduling, ya baik itu yang low level view seperti algoritmanya kita turunkan satu-satu maupun yang high level view seperti statistik kemarin. Kemudian berikutnya juga ada BIOS, sistem D, dan storage. Nah, itu juga. Kemudian yang kelima, I/O programming. Di antara 5 topik itu yang 2, BIOS dan scheduling, ya BIOS, sistem D, storage, dan scheduling itu nanti topiknya adalah topik tipe ujiannya itu kuis. Sedangkan untuk 3 topik yang lain tipe soalnya adalah tugas take home dan nanti dikumpulkan lewat submission tugas gitu ya. Oke, langsung saja. Oke, langsung saya share ya. Oke, mungkin kita mulai review dari yang pertama, ada fork ya. Oke, oke, screen-nya sudah terlihat belum ini? Sudah, Pak. Oke, jadi silakan teman-teman bisa lihat juga di demo ya, itu ada di demo. Oke, 6 sampai 10, jadi week 6 sampai 10. Nah, ini sudah banyak contoh ya fork. Nah, itu. Nah, kalau di sini intinya adalah kita membuat proses dari membuat child proses dari parent proses. Jadi ketika nge-fork kita bikin 2 proses. Yang tadinya ada 1 proses terus bercabang jadi 2 karena di fork gitu ya. Nah, ini teman-teman pastinya sudah kenal ya. Ini ada contoh program ayam parent, kemudian pertama ngeprint PID-nya, PID-nya dia dan PID-nya parent, PID dan PPID. Cara taunya dari get PID dan get PPID, kemudian ini string aja ayam. Kemudian di fork ya. Di fork ini perintah fork ini berarti kita mencabang ada dua proses. Tadinya 1 sekarang jadi 2 gitu ya. Nah, fork ini mengembalikan nilai return value kalau nilainya itu lebih dari 0 atau nilai jadi fork itu akan jadi 2 proses. Tadinya 1, nah sekarang jadi 2, parent dan child. Untuk si parent, nilai return value dari fork itu lebih dari 1, lebih dari 0, sorry, lebih dari 0. Yaitu PID-nya si anak. Nilai return fork untuk si parent adalah PID anak. Nah, jadi nilainya pasti lebih dari 0. Saya ulangi lagi, fork itu memberikan return value. Untuk si parent, nilai return value dari fork adalah PID anak, which is lebih dari 0. Kemudian untuk si anak, nilai return value-nya adalah 0. Nah, berarti kalau setelah fork, nilai hasil dari fork ini 0, berarti itu anak. Kalau untuk yang lebih dari 0 itu berarti parent. Nah, untuk parent, di sini wait ya, di sini wait dulu, wait 0, kemudian dia ngeprint PID-nya dia. Nah, kemudian ingat wait itu artinya apa? Wait itu artinya dia menunggu child-nya dulu sampai selesai baru dia lanjut. Jadi parent itu nanti dia akan nunggu dulu sampai child-nya selesai baru lanjut. Oke, kemudian untuk si child ya. Nah, ini dia ganti ayamnya dengan string child, kemudian dia print PID dan PID parent. Oke, kemudian setelah itu ngeprint lagi. Setelah itu nanti dua-duanya ngeprint di belakang, gitu ya. Stop ya, ini start if o else stop. Oke. Kita langsung coba aja, ini pasti teman-teman sudah pernah mencoba ya. Oke. 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 Ini week 6 ya. 06 demo week 6. Oke. Make. Oke, sudah di make titik slash 03 fork. Oke. Ya, awalnya start PID-nya dia adalah 7066, parent-nya adalah 7042. Nah, kita nggak tahu nih parent-nya si program yang awal ini berapa, kita nggak tahu itu program yang mana. Nah, kemudian dia di fork ya, di fork. Nah, setelah fork yang ngeprint duluan adalah child karena si parent nunggu dulu wait 0. Nah, makanya dia yang ngeprint duluan child. Nah, karena dia child maka PID-nya urutannya si parent. Setelah parent 66, berikutnya 67. Nah, PPID atau parent PID-nya adalah 7066. Ya, berarti parent-nya dia adalah 7066. Oke. Nah, berikutnya child ngeprint yang belakang ini. Oke, setelah ini yang ngeprint yang di sini yang else ya. Ngeprint yang di belakang stop. Nah, stop sama PID dan PPID.
Nah, setelah itu child selesai, baru giliran parent dia lanjut ya, lanjut. Print PPID, info. Nah, parent. Nah, ini parent. Kemudian berikutnya setelah itu ke sini juga stop ya. PPID, stop parent. Nah, oke. Nah, ini sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu nggak dari teman-teman? Mungkin ada yang masih belum ngeh dengan fork dan concurrency ini, parent dan child. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kalau tidak ada kita lanjut ke week 07. Oke, week 07 itu ada thread ya, ada thread. Nah, producer consumer. Nah, ini synchronization yang pakai semafor biasanya. Oke, ini mungkin di contoh yang ini yang 01 mungkin belum ada synchronization-nya ya, cuman thread aja. Nah, ini paling gampang ya kalau di library yang ini yang sudah disediakan di demo dengan menginclude myutils 99myutils.h itu kita sudah dibuatkan interface untuk membuat thread. Nah, jadi di sini ketika kita ingin membuat thread ya tinggal nanti daftarkan thread nama fungsinya. Nama fungsinya di sini ada dua, produsen sama konsumen. Nah, setelah itu jalankan thread, setelah itu beberes thread. Nah, begitu thread itu dijalankan, semua thread ini, dua thread ini akan bekerja secara simultan, jadi kerja paralel gitu ya. Ya, mungkin bahasa yang lebih tepat sebenarnya concurrent ya. Kalau paralel mungkin nggak selalu. Kalau concurrent ya, ya simultan ya. Jadi berbarengan. Nah, produsen, konsumen. Oke, produsen siap, konsumen siap. Setelah itu masing-masing while true. Rehat. Kalau untuk si produsen, rehat produksi, rehat produksi, rehat produksi. Nah, kalau untuk si konsumen, rehat konsumsi, rehat konsumsi, rehat konsumsi. Nah, oke, kita coba jalankan ya. Week 07. Next. Slash 01 thread. Oh, salah. 03 ya. Oh, 02, sorry. 02 prodcon, produsen konsumen. Nah, ini produsen siap, konsumen siap, produksi, konsumsi. Ya. Pokoknya mereka while loop terus, bekerja terus. Ya. Nah, ini berbarengan ya bekerjanya antara produsen sama konsumen. Cuma ini di sini di mana tuh di terminalnya karena standar outputnya cuma satu ya maka jadi satu di sini. Gitu. Oke teman-teman bisa lihat ya kalau produsen itu ngeprintnya tanpa dikasih tab. Nah tapi kalau untuk konsumen dikasih tab. Oke, oke ya selesai. Nah di sini yang sering oke mungkin kita coba satu contoh synchronization ya. Saya ulang kembali contoh balap ya balapan. Nah balapan ini ada beberapa ya kayak ini main ada treat pembalap, sorry ada treat bandar, ada bandar, ini bandar, ada pembalap. Nah, pembalapnya ada 12, di sini 12. Oke. Kemudian di sini ada beberapa semafor. Nah, ini saya rasa teman-teman sudah ngerti ya di video yang saya upload juga sudah ada semafor. Jadi ada semafor mutex, mutex 1, mutex 2, start 1, start 2. Nah, di sini pertama bikin treat bandar, setelah itu bikin treat pembalap sebanyak jumlah pembalap, jumlahnya ada 12. Nah, terus di sini ada mutex yang dikasih nilai 1. Oke, yang ini ya, yang paling belakang nilainya. Mutex 1 dan mutex 2 itu nilainya 1. Nah, sedangkan start 1 dan start 2 nilainya 0. Nah, berarti kalau mau pakai mutex atau mutex 1, mutex 2 langsung bisa, tapi kalau mau start 1, start 2 nggak bisa karena nilai awalnya 0. Oke. Terus jalankan treat. Nah, kita jalankan berarti total 13 treat langsung. Oke, kemarin kita sudah bahas ya. Di sini yang dilakukan bandar pertama kali adalah wait. Wait semafor wait start 1 sebanyak jumlah pembalap sebanyak 12 kali. Nah, karena start 1 tadi nilainya awalnya 0 ya mau nggak mau maka bandar akan stuck di sini.
Dia akan nunggu sampai nilai semafornya positif dulu, baru dia akan jalan. Nah, sedangkan si pembalap, oke, di sini ada ID, ya, dia punya ID, terus ada ID master 1. Kemudian setiap pembalap dia akan wait mutex ID master plus plus mutex post mutex. Nah, mutex nilai awalnya 1, jadi pasti ada pembalap yang bisa mengesain ID-nya. Nah, nanti akan giliran terus. Nah, jadi pertama kali pembalap akan apa namanya, ngeset nilai ID-nya. Setelah ngeset itu dia akan ngeprint. Oke. Oke. Nah, setelah itu dia akan semafor start 1. Artinya dia sudah siap, berarti dia boleh ngasih aba-aba ke bandar. Halo, saya sudah siap gitu. Nah, nanti kalau seluruh pembalap sudah siap, 12-12-nya sudah siap, nanti baru bandar bisa jalan. Nah, di sisi lain, setelah pembalap ini ngepost start 1, dia akan wait semafor start 2. Artinya dia akan nunggu aba-aba. Nah, dia akan nunggu aba-aba dari bandar. Nah, karena nanti yang ngepost start 2 itu bandar di sini. Nah, berarti dia pokoknya pembalap itu ngesign ID dulu sama ngeprint pembalap siap. Nah, oke. Nah, nanti kalau seluruh pembalap sudah siap ya, ganti bandar yang jalan. Ganti bandar yang nanti ngeprint bandar siap. Setelah itu ini flash ya biar semuanya ngeprint di terminal. Setelah itu dia akan post semafor start 2, artinya memberikan aba-aba setiap pembalap untuk bisa mulai lagi, bisa lanjut lagi. Nah, jadi gitu. Oke, setelah itu nanti setelah wait start 2, nanti rehat acak, artinya delay ya, delay secara acak, kemudian wait mutex 1, kemudian wait mutex 2, ya, ngambil mutex 1, mutex 2, setelah itu dia ini apa namanya? Ngeprint. Ya, kalau yang pertama kali ya kan nilai menang awalnya true ya. Ya, oke. Kalau dia yang pertama kali selesai ya, rehatnya selesai, ngeprint hore. Nah, kalau else, kalau bukan yang pertama, dia dia ngeprint aduh gitu ya. Kemudian nilai menang dikasih else, dikasih false. Nah, jadi cuma ada satu orang yang menang, satu pembalap aja yang menang. Oke. Nah, dan seterusnya sampai 12 pembalap gitu ya. Oke. Jadi ini intinya adalah ada thread, kita bisa start banyak thread, bekerja secara simultan bersama-sama, tapi untuk mengatur gilirannya itu dikasih semafor untuk ya untuk cara gilirannya. Siapa yang duluan, siapa yang setelah itu, siapa yang lagi. Titik slash kita coba ya. Titik slash 06. Nah, pembalap pembalap 01 siap, 2 siap, 5, 6. Nah, 3. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat bahwa urutan siapnya ini enggak urutan ya, enggak berurut. Meskipun ngesign ID-nya pasti urut. Ngesign ID-nya pasti urut. Nah, tapi karena ngeprint ini setelah itu berarti enggak tentu urut ya. 1, 2, 5, 6, 3, 7, 9, 8, 10, 11, 4, 12. Nah, oke. Nah, setelah itu bandar siap ya, berarti yang ini ya, yang ini bandar siap. Setelah itu, oke, setelah itu balapan. Nah, yang balapan yang pertama kali selesai dia akan print hore. Nah, di sini print hore. Hore, pemain 05 juara 1. Nah, ini kebetulan pemain atau pembalap 05 yang selesai pertama kali, delaynya paling cepat. Oke, next ya, dan seterusnya ya sampai seluruhnya sudah ngeprint gitu. Setelah itu selesai, itu beberes street selesai. Oke. Oke, sampai segitu dulu teman-teman. Ada pertanyaan untuk review treat dan synchronization? Oke, sepertinya belum ada ya. Belum ada pertanyaan sementara. Nah, berikutnya adalah ini yang jarang sekali dioprek oleh teman-teman, jarang sekali dicoba, adalah gabungan antara week 6 dan week 7 dengan menggunakan shared memory. Nah, kita akan lihat di sini. Akan lihat di
demo week 8. Nah, di demo week 8 itu ada untuk membuat shared memory. Nah, contoh ya. Contoh di sini ini create a map. Nah, ini caranya untuk membuat shared memory. Oke. Nah, langsung aja contoh di sini aja, paling gampang nih. Goodbye sama hello sama goodbye. Nah, oke. Jadi teman-teman di sini ada program sederhana ya, menggunakan shared memory. Oke, kalau teman-teman lihat di sini programnya ada fork-nya. Nah, ada fork-nya. Kemudian nanti ada return value dari fork. Nah, ingat kalau return value untuk child adalah 0, berarti ini adalah untuk child. Tapi untuk parent adalah PID child, which is lebih dari 0, berarti tidak sama dengan 0. Nah, ini berarti untuk parent. Oke, jadi singkat cerita program ini ada dua proses nanti ya. Awalnya satu terus di fork jadi dua. Nah, tapi untuk sementara sebelum nge-fork itu ada shared memory yang diinisiasi. Nah, oke, di sini ada variable protection ya. Oke. Ini ada konstanta protection read sama protection write. Jadi nanti kalau kita membuat share memory aksesnya itu bisa read bisa write. Kemudian visibility-nya anonymous dan map shared. Oke. Oke, cara membuat share memory dengan cara mmap ya, menggunakan perintah mmap. Nah, parameternya oke, mungkin di sini kasih 0 aja nggak apa-apa. Kemudian ini ukurannya, kita mau ukuran berapa byte ya. Terus protection-nya tadi ya, read write-nya mau apa aja. Kemudian ini visibility-nya, anonymous atau map shared. Nah, di sini map anonymous or map shared. Nah, kemudian ini parameter belakangnya saya lupa, nanti silahkan dibaca lagi. Nah, artinya ketika di sini sudah di-share ya, map-nya di-share, itu berarti kita bisa mengakses ya bisa mengakses ini apa namanya bisa mengakses memorinya. Oke, baik itu child maupun child maupun parent. Jadi beberapa proses yang berbeda bisa mengakses satu shared memory yang sama. Oke, contohnya di sini ya, fork. Nah, jadi pertama kali data di share memory tadi diisi dengan datanya parent message. Nah, awalnya diisi dengan parent message. Tadi kan kita sudah membuat blok memori ukurannya 128. Oke, mungkin kalau dibuat diagramnya mungkin begini ya. Loh, kok ini? Apa ini? Oke. Oke, kalau digambar mungkin begini ya. Ini share memory ya. Oke, sebentar gini ya. Nah, ini adalah parent. Parent. Kemudian dia tadi membuat shared memory. Shared memory ukurannya 128 byte. Nah, isinya nggak tahu, belum diisi ya tadi. Oke. Kemudian ini mengakses ke sana. Nah, kemudian dia setelah di fork, nah, oke. Nah, dia ini juga di copy kan ya. Jadi semua variabelnya si siapa parent tuh di copy ke child. Nah, berarti dia juga punya akses ke shared memory ini. Gitu. Nah, oke. Jadi karena di sini ada variabel ya SHM ya, shared mem ya. Itu di map ke memori. Nah, ini pointernya, ini pointer ke shared memory tadi. Nah, karena di fork child juga punya variabel mem. Nah, begini aja. Ini parent punya ada mem. Nah, ini punya pointer ke shared memory ke sini, di map ke memori kan. Nah, karena tadi di copy ya. Jadi karena tadi di copy, akhirnya ya ini parent juga ini child juga punya variabel SHMM. Nah, SHMM-nya si siapa? Si child juga
mengacu atau poin ke satu blok memori yang sama gitu. Nah, dengan demikian, oke, jadi satu share memori ini nanti diakses dua proses yang berbeda. Berbeda kalau kita tanpa share memori, ya berarti share SHMM-nya parent sendiri beda dengan SHMM-nya si child. Jadi nanti mereka variabel yang berbeda, tapi karena ini di map ke memori, ya mereka mengacu ke satu memori yang sama. Gitu. Oke, nah berikutnya tadi ya nilainya shared memorinya diisi dengan parent message. Jadi awalnya nilainya adalah you say hello. Jadi awalnya nilainya dia adalah you say hello. You say hello. Oke, you say hello ya. Nah, ketika di fork ya, ketika di fork, nah di sini nggak dikasih wait ya, di sini nggak dikasih wait, jadi ini jalan berbarengan berarti ya. Oke, child read. Nah, jadi child read. Oke, child akan membaca share memorinya. Kemudian share memorinya itu diisi ya di ini MCPY copy child message ke shared memory. Oke. Terus kemudian di copy sebanyak sekian byte size of child message. Terus kemudian di print child process wrote ini. Oke. Oke. Nah, nah berikutnya di waktu yang sama parent itu membaca nilai dari shared memory di sini. Read shared memory. Nah, tapi setelah itu si parent nggak mengubah nilai share memory, tapi dia sleep, nunggu dulu selama 1 detik. Nah, nunggu dulu selama 1 detik, baru dia akan after 1 second parent read. Nah, setelah 1 detik parent itu nanti akan membaca nilainya apa gitu. Jadi tebakan kita awalnya adalah ketika dibaca oleh child sama parent ini awalnya nilainya masih you say hello. Tapi setelah 1 detik, 1 detik kemudian nanti nilainya berubah menjadi child message yaitu and I say goodbye. Gitu. Oke, nah kita coba ya. Oke, di sini berapa tadi? 22 ya, titik slash 22 hello goodbye. Nah kan, oke. Jadi awalnya yang keluar adalah 3 baris yang ini. Nah, parent read you say hello. Oh ternyata printnya child sama parent yang awal ini duluan si parent. Nah, you say hello, child-nya juga read you say hello. Nah, setelah itu kan nah child nulis and I say goodbye. Nah, sedangkan si parent nunggu dulu 1 detik. Nah, baru dia akan baca lagi. Nah, setelah dibaca lagi nilainya and I say goodbye. Nah, ini cara membuat shared memory untuk parent dan child proses. Ini kalau kita ganti 3 detik juga mungkin lebih kelihatan ya. Make, oke, make dulu. Oke, detik slash 22. Nah, oke ya. Jadi you say hello, parent read, child read, child wrote, and I say goodbye baru keluar. Setelah nah ini 3 detik ya. Setelah 3 detik, kita tambahin lagi ya. 10. 10. Oke. Nah, oke. Nah, parent read, you say hello, child read, you say hello, child wrote, and I say goodbye. Nah, setelah itu baru dibaca. Si parent nge-sleep dulu baru baca. Oke, setelah 10 detik, parent read, and I say goodbye. Oke, nah ini cara menggunakan shared memory ya untuk komunikasi antara parent dan untuk share data antara parent dan child. Oke, caranya kita buat dulu di sini ya, di mana? Di mana nih di share memori ya pakai mmap. Bikin dulu variabelnya terus di mmap, kemudian baru kita isi nilainya dengan memcpy. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan untuk shared memory? Ini pasti keluar meskipun dalam bentuk praktikum ya. Nanti ada requirement child dan parent akan mengakses satu shared memory yang sama berisikan nilai apa gitu.
Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Mungkin coba ada contoh. Nah, oke, ini contoh balapan yang kemarin ya. Contoh balapan yang kemarin. Oke. Oke, ini sepertinya bikin. Nah, ini ada dua. Nah, oke, sip. Ini contoh yang tepat ini. Coba ada daftar trade nggak ini? Oke, nggak ada. Oke, ini sepertinya kurang sip, kurang sip. Coba cari lagi ya. Oke, mungkin ini kirim ambil juga. Nah, ini ada semafornya. Kalau tadi belum ada semafornya ya, yang hello goodbye belum ada semafornya. Oke, ya ini program ya, kirim ambil. Ada main program. Oke, start PID-nya berapa di print. Kemudian bikin variabel share buff ya, shared buffer. Ya sama seperti tadi, teman namanya beda ya. Tadi share SH apa tadi Bang? Tadi namanya SH mem. Nah, sekarang SHR buff, shared buff. Nah, shared buff ini pakai mmap juga. Kemudian ini sebelum di fork dia persiapan dulu. Persiapan itu ngapain? Persiapan. Nah, persiapan. Oke. Buff-nya itu isinya adalah integer. Oke. Isinya adalah integer. Oke. Oke. Size of buffer. Oke, bikin buffer. Oke. Persiapan shared buff. Oke. Ya, buffernya ini tipenya ini ya, tipenya buffer. Oke. Buff tadi tipenya buffer. Ini kita bisa lihat di mana nih. Nah, ini buffer SHR buff. Nah, oke, SHR buff tadi di persiapan, dipanggil dengan argumen persiapan. Nah, di sini dikasih nilainya, loopnya dikasih 0 karena struct ya. Loop dikasih 0, produknya dikasih 0, turnnya dikasih ambil. Oke, ambil itu ya berarti ini satu, kirim ambil loop. Oke, kemudian eh, nilai semafor, di sini ada semafor ya. RAM, AMKR, oke, KRAM, AMKR, mutex. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman bisa coba baca, ini sem open, bedanya dengan sem init apa gitu. Nah, oke, oke. Kita coba lihat ya. Sem open manual. Nah, oke, open initial and open name semaphore. Oke, parameternya ada beberapa. Oke, value-nya yang paling belakang ya. Kemudian flag-nya, flag kemudian mode. Nah, oke, kita bisa lihat di sini mana nih flags. Oke, ini flag, flag control, kemudian apa lagi? Kemudian mode. Nah, oke.
Oke, ya kurang lebih sama seperti yang kemarin ya, file IO kemarin ada flag, ada mode. Oke. Oke ya, berikutnya di sini ada fork ya, fork. Ya, if fork ya berarti nilai forknya true. Kalau di C true itu artinya lebih dari 0 atau tidak sama dengan 0. Pokoknya nilainya kalau tidak sama dengan 0 itu berarti true hasilnya. Berarti kalau forknya true berarti untuk si parent, si parent akan menjalankan kirim. Nah, sedangkan si child akan menjalankan ambil. Nah, oke. Kirim sama ambil. Si parent mengerjakan kirim, si child mengerjakan ambil. Oke. Oke. Ya. Oke, nanti sama masing-masing mengerjakan kirim dan ambil. Oke, teman-teman bisa lanjutkan ininya. Kita coba langsung aja ya. Baik. 2, 3, kirim ambil. Nah, oke. Nah, ini ada yang mengerjakan ini awalnya ya. Awal starting PID, terus kiriman awalnya berapa. Oke. Kiriman awal itu print dari sini tadi ya, persiapan. Terus yang mengerjakan kirim berarti si parent, yang mengerjakan ambil si child. Nah, kemudian ini yang bekerja di dalam masing-masing proses tadi. Oke, jadi eh, di dalam proses ambil atau punyanya si child ada berapa ini turn giliran. Kemudian untuk si kirim untuk si parent juga demikian gitu. Oke, ini mungkin kurang begitu enak untuk dipakai contoh ya. Ini juga kurang lebih sama production. Nah, ini coba ini. Oke, ini sedikit susah ini karena ada 3 proses ya, ada 3 proses, main proses, satu program, kemudian subproses yang lain, nah satu program sendiri, proses yang lain satu program sendiri. Nah, jadi agak ribet ini. Oke, B, 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 B. Oke. Nah, kalau di sini ini programnya ya, ini programnya. Mungkin saya memberikan pengantar untuk ini memory mapnya aja gitu. Nanti mungkin detailnya teman-teman bisa baca sendiri. Oke, ini ada variabel ya, ada variabel. Oke, my map ya. My map itu tipenya adalah my share. Oke. Oke. My share itu tipenya adalah ini. Ada semafornya 3 ya. Semafornya ada 3. Maksudnya semafornya ada 3 tuh dalam bentuk array ya. Array 3 semafor dalam array. Sing punya 3 elemen 0, 1, 2. Ada share, ada loop, ada relatif. Ada PID-nya relatif. Jadi ada sebuah struct ya. Kalau teman-teman sudah belajar struct ya di C, struct ini tipe data yang kita bikin sendiri. Namanya juga terserah kita. Seperti kelas kalau di dalam Java. Tapi kalau struct itu nggak pakai fungsi, cuman kumpulan tipe data aja. Nah, di sini ada tipe data struct my share. Di dalamnya ada semafornya, array of semafor. Nah, namanya sing, 3 elemen 0, 1, 2. Kemudian ini ada variabel share, ada variabel loop. Nah, terus kemudian ada tipe PID relatif. Nah, oke, itu ya programnya, tipe datanya. Nah, di sini my map itu dipanggil dengan mmap, artinya di map ke memori. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau tadi kan namanya
shmem ya, shmem. Nah, di map ke memori. Nah, karena tadi di map ke sini tuh my share yang mana di dalamnya ada array of semaphore, 2 integer dan 1 PID. Nah, oke ya. Nah, di sini semapornya nilainya kalau nggak ada nilai awalnya berarti anggap aja nilainya 0, awalnya 0. Oke. Anggap aja nilainya awalnya 0 kalau nggak ada. Nah, terus di sini di post. Nilai semafor mymap sing elemen pertama di post. Oke. Kemudian mymap elemen kedua itu di wait sama main program ini. Oke. Setelah itu nilai mymap share, oke, mymap share nilainya 2000. Oke, nilai share ini dikasih 2000. Oke, kemudian di flash print. Oke, kemudian di flash print. Aduh, sorry, ini sorry, ini program yang B ya. Jadi kan tadi ada 3 program. Program utama, program A, program B. Nah, oke, mungkin kita sorry, ini mulai dari sini aja. Ini ya oke, mungkin ini program yang B ya. Nah, ini yang mulai dari sini aja. Oke, ada my share. Oke, tadi sudah my share. Nah, oke. Kemudian ada variabel my map tipenya my share gitu ya. Nah, ini aja. Open file namanya, nama filenya demofile.bin ya, demofile.bin. Oke. Oke. Size-nya di truncate ya. Oke. Kemudian di map ya, my map di map ke sana. Ya, ini cara membuat share memory yang diinikan ke file. Share memory tapi di mapkan ke file. Jadi share memory sendiri adalah sebuah model ya. Jadi nggak selalu harus di memori. Nah, kalau di sini di mapkan ke file. Oke. Ya, ini di map ke file ya. Kalau yang contoh yang tadi yang hello goodbye tadi nggak di map ke file. Di sini nggak ada, di sini parameternya 0 saja. Tapi kalau yang di sini mana tadi? Nah, ini di mapkan ke file. Jadi share memorinya itu di map ke file. Jadi bukan di memori, tapi nanti ke file. Oke, sudah. Nilai my map share dikasih 0, loop dikasih 6, relatif 1000, min get PID. Ya. Oke. Oke, relatifnya dikasih nilai ini. Kemudian di sini dikasih nilai semafornya ya, semafor sing 0, 0, semafor sing 1, 0, semafor sing 2, 0. Oke. Berarti semuanya dikasih nilai 0. Mengapa di sini nilainya 1? Karena semafornya ini tadi di-share lewat share memory. Jadi flag yang di sini nilainya 1. Berbeda kalau semafornya nggak pakai share memory, nggak antar proses, di sini nilainya 0 aja bisa. Gitu. Teman-teman bisa lihat di contoh yang di week 7. Oke, kemudian flash print main execute. Nah, main itu artinya ini, dia apa namanya? Oke, dia ini string ini ya 51182. Jadi main programnya itu yang ini, file 182. Nanti ada dua proses lain ya, 182A, 182B. Yang satu add, yang satu sub gitu ya. Nah, oke. Nah, setelah di flash print ini ya, di print flash print ini print terus di flash maksudnya. Di fork. Nah, di fork. Fork yang pertama jika tanda seru fork, negasi fork. Berarti ini untuk si child. Si child nanti akan mengeksekusi 182 add 1. Nah, setelah itu di fork lagi, si child-nya lagi dari fork yang kedua ini disuruh mengeksekusi 182B sub 1. Nah, oke, setelah itu flash print. Nah, flash print. Oke. Ya, itu yang dikerjakan. Oke, do sleep 1 flash print main loop, kemudian dia tugasnya adalah mengurangi nilai loop ya, while my map loop min ya, min dikurangi. Oke. Kemudian flash print wait, kemudian ini dia wait sing 0, kemudian wait lagi sing 0. Jadi sing 0 ini dipakai untuk nunggu si main program. Oke. Oke.
Oke. Oke. Nah, di sini setelah itu si main program tugasnya adalah memonitor nilai share ya, nilai share. Jika nilainya lebih dari 1.500 maka dia akan ngeprint share plus minus 2.000. Nah, jika lebih dari 500 else if plus minus 1.000. Jika tidak itu plus minus 0. Nah, setelah itu wait. Ini nunggu ya, wait 2 kali berarti nunggu 2 child ya. Nunggu child yang pertama, nunggu child yang kedua. Nah, oke, sorry, berarti ini nunggu yang B dulu baru nunggu yang A. Nah, oke ya. Jadi ini main program tugasnya itu dia inisiasi shared memory ya, shared memory terus di map ke file tadi, di map ke file di sini. Nah, terus dikasih nilai share loop sama relatif terus diinisiasi semafornya. Setelah itu dia fork. Oke, child yang pertama mengerjakan 182A, child yang kedua mengerjakan 182B. Terus sedangkan dia sendiri punya loop ini. Oke. Nah, fork yang pertama mengerjakan 182A. 182A ini kita bisa lihat ya. Ya. Oke, dia melakukan hal yang sama tadi ya. Oke, map dulu ya. My map dulu di map ke tadi file yang sama. Oke. Ya, ini mengulang proses yang tadi. Kemudian dia post semafor sing 2, wait semafor sing 1, sing semafor sing 1. Ya, sorry, wait sing 1 2 kali. Oke. Nah, oleh si 182A nilai myshare dikasih nilai 1000. Nah, kalau oleh program utama tadi myshare dikasih nilai berapa? 0. Oke. Kalau oleh 182 nilai myshare nilai share-nya dikasih 1000. Nah, tugasnya dia selama loop ya, tugasnya dia selama loop itu adalah menambahkan nilai share. Ya. MyShare share plus plus. Nah, ini kan ya. Looping pokoknya dikasih nilai share-nya dikasih plus plus terus. Nah, tapi tadi awal dengan dikasih nilai 1000 dulu. Nah, oke, setelah itu ya post wait selesai. Nah, sedangkan si 182B kurang lebih mengerjakan hal yang sama. Oke. Oke. Ya, ini tadi mapping shared memorinya, kemudian sama juga ini. Oke, post sama wait semafor. Oke, ini mungkin semafornya saya nggak begitu bahas dulu. Yang penting share memorinya dulu. Nah, share memorinya dikasih nilai 2000 oleh dia. Terus dia ininya tugasnya dia adalah looping ya. Selama looping dia mengurangi nilai share. Nah, jadi yang satu itu menginitiate 1000 terus ditambah terus, yang satu dikasih 2000 lalu dikurangi satu-satu terus. Nah, oleh si main program, sedangkan si main program dia cuman mantau aja. Nah, cuman mantau aja. Oke, fast print main loop. Oke. Sleep print. Ngeprint nilainya terus ngeprint ini nilai share. Oke. Oke, kita coba lihat ya. Jadi ini intinya satu program beranak jadi 3 ya. Pertama fork, child-nya disuruh mengerjakan 182A, terus ngefork lagi mengerjakan 182B gitu. Oke. Slash 182. Oh, sorry 51. Oh, titik slash 51. Nah, oke. Oke, ya ini setelah loop ya, setelah kali ini pertama yang mengerjakan 182, setelah itu child-nya yang B, setelah itu yang A, setelah itu yang tadi, yang loop 6 kali tadi, mana nih tadi? Nah, ini sebanyak loop ya, loopnya tadi kan 6 ya. Nah, terus di print ya, di print. Oke. Di print yang ini berarti ngeprint 6 kali yang di sini. Nah, ini. Oke. Nah, setelah itu
Dia wait ya, wait nunggu anaknya. Setelah itu anaknya yang 82A, oke. Kemudian yang B, nah setelah itu nilai share di print sama dia. Nah, ternyata hasil akhirnya share-nya adalah plus minus 1000. Ya, berarti dia nilainya adalah tadi lebih dari 500. Nah, oke. Nah, untuk yang 82A, 82B yang ini nggak di print ya, ini cuma disuruh nambahin terus, yang satu disuruh mengurangi terus, yang satu nambah terus, yang satu ngurangi terus. Nah, itu nggak kelihatan di dalam printnya, cuman di belakang aja kelihatan. Oke, plus minus 1000 ya, masih sama seperti tadi. Oke, ya sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan? Jadi intinya saya ingin menyampaikan, yang pertama kita bisa buat multiproses dengan menggunakan fork. Nah, kita bisa membuat multiproses menggunakan fork. Yang kedua, kita bisa membuat multi-thread, ya, multi-thread dalam satu proses. Jadi satu main proses terus bikin thread seperti yang kemarin, daftar thread, jalankan thread, beres thread. Nah, yang ketiga, kita juga bisa membuat multiple proses, multiple thread. Nah, dengan shared memory. Nah, itu bisa juga gitu. Nah, jadi teman-teman nanti siap-siap dengan soal itu, ada soal itu di UAS. Kita disuruh membuat multiple proses dengan kriteria tertentu, dijuruh juga membuat multiple thread dengan semapur, dan juga disuruh membuat multiple proses, multiple thread dengan semapur dan shared memory. Nah, oke, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Halo, halo. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ya, pokoknya meskipun ini nanti soalnya take home ya, ada waktunya yang senggang, tapi jangan jangan apa ya, mendadak belajarnya pas ujian. Jadi sekarang mulai dipelajari caranya membuat share memory untuk beberapa proses. Terus nanti cara membuat semafor di dalam shared memory. Terus cara membuat multiple thread pada multiple proses dengan shared memory. Nah, itu penting. Nah, nanti biar waktu UAS tinggal ngerjain gitu, udah tahu caranya, nggak bingung-bingung belajar lagi gitu. Ya, mungkin waktunya ya mungkin bisa seperti kemarin, cuman sore sampai malam, atau bisa juga sehari gitu. Oke, kalau untuk soal yang kuis saya tidak perlu ngasih review ya. Kayaknya itu ini kan. Itu nanti teman-teman tinggal baca sendiri. Oke. Jadi saya nggak perlu ngasih review lah, tinggal baca sendiri. Oke, berikutnya kalau tidak ada pertanyaan, saya mau mereview tentang yang kemarin, yaitu tentang I/O programming, tentang DUP, DUP 2, dan juga tentang nanti ada LSIC. Nah, itu juga keluar juga. Oke, ini saya rasa sudah di, oh ini ada yang chat. Consumer dan Sam Wade. Yang mana nih? Print India yang mau yang diulang yang mana nih? Semafor. Yang tadi itu yang semua yang dari consumer itu Pak, yang nama fungsinya di file, kayaknya bukan di file ini deh Pak, yang shared memory tadi. Shared memory. Hello goodbye bukan? Bukan. Bukan. Ada yang namanya consumer deh Pak kalau nggak Oh salah. ini.
Iya, produk. Ini kirim ambil. Ini kirim ambil. Ini Atau kirim boleh yang ambil. same weight sih, Pak? Saya masih bingung, Pak. Same weight. Iya. Same weight belum tahu same weight. Itu kan berarti kan dia nunggu ya sampai semapornya itu penuh. Tapi boleh Semapornya sampai diulang. positif, sampai positif. Jadi semapor itu ini. Sebentar, ini saya kasih new file. Oh, coba new file ya. Oke, semapor weight itu gini. Artinya ya. Artinya fungsinya tuh begini. Nah, ini semapornya katakanlah namanya S ya. Katakanlah namanya S. Nah, jadi kalau misalnya ini while S kurang dari sama dengan 0 itu do nothing. Setelah itu S min. Ini artinya semafor wait itu begini. Nah, kalau semafor pause itu artinya S plus plus. Ini kira-kira sudah sampai sini paham nggak maksudnya gimana? Iya, Pak. Nah, jadi Connect. wait itu selama nilai semafor itu kan bilangan integer ya. Semafor itu kan nilainya kan bisa 0, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi selama nilai semafornya itu 0, berarti kalau wait itu nggak bisa ngapa-ngapain, dia akan stuck di sini. Stuck di while-nya ini. Nah, nanti kalau semafornya nilainya sudah positif, dia baru bisa jalan. Nah, kalau dia bisa jalan, dia akan mengurangi nilai semafor tadi dengan 1. Jadi artinya semafor itu diambil. Oke, semafornya nanti diambil. Nah, udah selesai. Berarti dia wait-nya sudah selesai, dia bisa jalan ke baris berikutnya. Nah, sedangkan semafor pause itu menambahkan semafor dengan 1. Jadi semafornya di increment aja. Artinya semafornya dikembalikan. Tadi dia sudah pakai, terus sekarang dikembalikan. Oke, contoh tadi di sini misalnya kirim ambil. Ini tadi saya mungkin agak cepat karena lebih menjelaskan tentang shared memorinya aja. Coba misalnya saya pakai yang contoh balap tadi ya. Contoh balap. Mana tadi? Yang lebih gampang dulu aja. Nah ini. Nah ini ya contoh. Contoh yang balap ini. Nah, ini semafor init awalnya nilai mutex 1, mutex 2 dikasih nilai 1, 1, 1. Artinya boleh langsung dipakai ya kan ya. Sedangkan semafor start 1, start 2 nilai awalnya 0. Berarti begitu di wait pertama nggak bisa karena nilainya 0. Artinya belum positif ya, belum plus. Jadi mau nggak mau dia yang membutuhkan start 1 dan start 2 itu akan stuck di sini gitu. Nah, contoh di sini ada pembalap dan ada bandar. Pembalapnya kan ada 12 ya. Di sini pembalapnya ada 12 ya, 12 street. Nah, kalau untuk si bandar pertama kali dia akan for sebanyak jumlah pembalap akan with start 1. Artinya dia akan stuck di sini. Karena nilai awalnya nilai semafor start 1 itu 0. Berarti dia akan stuck di sini, nggak bisa jalan. Nah, sedangkan pembalap salah satu di antaranya pasti bisa menjalankan ID master plus plus karena nilai semafor mutexnya awalnya 1. Nah, pasti ada salah satu pembalap yang mendapatkan nilai semafor mutex untuk menjalankan ID sama dengan ID master plus plus. Jadi dia akan bisa jalankan ini. Nah, setelah dia menjalankan ini dikembalikan lagi di pause, berarti di increment lagi. Tadinya 1 jadi 0 jadi 1 lagi. Terus dipakai oleh pembalap lain yang nunggu lagi. Kan pembalapnya ada 12 kan. Nah, jadi pembalapnya akan gantian gitu. Dari yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, setelah itu pembalap ngeprint siap nih ya, pembalap siap, terus ngepost semafor start 1. Nah, yang tadi ditunggu oleh si bandar. Nah, yang bandar itu tadi nunggu. Dengan demikian, tadinya bandar itu nunggu dengan dipost oleh pembalap, dia akan bisa jalan. Tentu saja dia nunggunya 12 kali karena di sini dia for sampai 12 kali. Berarti dia akan menunggu seluruh pembalap sampai ngepost semafor yang di sini. Kan masing-masing pembalap ngepost satu kali.
Berarti si bandar nanti nunggu sampai seluruhnya si pembalap selesai. Gitu. Gimana kira-kira? Halo? Nyambung Pak, berarti kalau misalnya yang start 1 tadi karena di initiate-nya 0,0 jadi dia stuck dulu di bersiap itu, terus dia baru mulai jalan kalau misalnya kita initiate-nya itu ke angka positif ya Pak? Ya, dia bisa jalan kalau nilai semafornya sudah positif. Entah itu karena di initiate, di init, seperti ini kan di init ya, nilainya yang belakang. Kalau yang ini artinya dia di Ya, share memori apa enggak. Nah, atau di post kan ditambah 1. Nah, dengan cara di post oleh si pembalap, si bandar akhirnya bisa jalan, nunggunya selesai. Tapi karena dia nunggunya 12 kali, sebanyak jumlah pembalap ini ya maka dia harus nunggu seluruh pembalap sampai selesai. Ini kan kelihatannya pembalapnya cuma 1, padahal ini dibuat 12 kali. Nah, jumlah pembalap ada 12. Oke? baik. Makasih Pak. Ya. Nah, kalau yang tadi, yang mungkin eh, yang ini tadi saya menekankan pada yang Protkon sama ini tadi. Sebentar. Oh, kalau ini tadi cuma treat aja tanpa ada tanpa ada semapur. Jadi cuma bikin treat aja. Bikin treat produsen sama konsumen terus di run. Nah, akhirnya mereka jalan berbarengan dan kebetulan jalannya while true terus. Jadi dua-duanya jalan terus. Nah, kalau yang ini tadi saya ingin menekankan pada ini penggunaan shared memory. Nah, penggunaan shared memory yang pertama ini tadi share memorinya langsung dibuat di map ke memori, nggak diwakilin ke file ya, nggak di point ke file sehingga apa namanya parent sama child itu langsung pakai ke situ. Nah kalau yang tadi ini yang di program ini ya 182 itu di map ke file. Nah jadi dia bikin file dulu namanya buka file dulu namanya tadi demofile.bin. Nah demofile.bin, oke, dibuat share memorinya ngakses ke demofile.bin. Jadi share memorinya model share memorinya di point ke file. Jadi bukan di memori tapi di IO, di file. Nah, tapi ya sama aja ngaksesnya sama aja seperti yang sebelumnya, my map, kemudian kalau tadi kan variabelnya kan array of char aja ya, string aja. Nah, kalau di sini struct, variabel sendiri isinya ada semafor, sing, ada variabel integer, share, loop sama PID relatif. Nah, sehingga ini langsung aja diakses dengan cara gini. Nah, ini inisiasi semafor yang kalau yang di share memory, tengahnya 1. Nah, tengahnya dikasih 1. Jadi yang di tengah ini artinya dia di share memory apa enggak? Nah, iya, berarti dia ini apa namanya? eh di share ya, berarti dikasih nilai 1. Sedangkan nilai semafornya sendiri 0. Nah, 0 0 0. Nah, oke. Terus dia eksekusi ya, dieksekusi. Flash print itu ini ya. Nah, flash print-nya dia ngeprint pakai PID ya, PID tag ya, tag 1, tag 2 ini tadi ya. Main sama exec ya, exec sama main. Nah, itu tagnya. Kemudian ada loop nilai loopnya, nilai map loop, kemudian relatif nilai PID relatif. Nah, get PID plus map relatif. Nah, setelah itu tadi ngefork ya. Untuk fork yang pertama, childnya disuruh mengerjakan yang 182A, fork yang kedua mengerjakan 182B. Nah, setelah di fork, ya berarti sekarang ada 3 proses ya. Main, 82A, 82B. Nah, si 82, si main programnya sendiri, pekerjaannya ini dia. Sleep, 1 kali, dual ya. Dual, ini ya. Sleep, kemudian flash print. Ya, pokoknya ngeloop 6 kali ya. Sebanyak loop. Loopnya tadi berapa nilainya 6 ya. Nah, berarti kerjaannya si main itu ini. Setelah itu dilakukan dia akan wait. Dia akan wait semafor sing 0, sing 0. Nah, sing 0 tadi nilainya awalnya
0. Berarti dia kalau sudah nyampe sini dia akan stuck dulu, sampai nanti di post sama orang lain, sama pihak lain. Nah, sama entah 82A entah 82B. Nah, setelah itu dia ngeprint nilai share berapa, plus minus 2000, plus minus 1000 atau plus minus 0. Setelah itu dia di sini teman-teman bisa lihat ini wait 0 ya, berarti ini nunggu child selesai. Baru print exit. Terus close tadi FD. Nah, si anak yang pertama 82A pekerjaannya dia post ya. Post sing 2, ngepost sing 2. Setelah itu wait sing 1. Nah, sedangkan si B ya ini sama aja ya, ini inisiasi in map tadi. Sedangkan si B sama juga. Ini post sing 1, wait sing 2. Nah. Oke, ini post sing 2, wait sing 1. Nah, yang di sini ngepost sing 1, wait sing 2. Nah, oke. Kita lihat lagi 3 ini ya. Oke. Ngepost sing 2, ngepost sing 2. Ngepost sing 1, nah, sing 1 di post, oke. Ngepost sing 1, oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ngepost sing 2, wait sing 1 2 kali. Nah, ini ngepost sing 2, wait sing 1 2 kali. Yang di sini ngepost sing 1, wait sing 2. Nah, berarti kan si 82A itu setelah ngepost dia wait sing 1. Nah, sedangkan sing 1 nilainya masih 0 tadi ya. Nah, dia bisanya jalan ya setelah nanti nunggu si 82B selesai. Nah, dia ngepost sing 1, wait sing 2. Nah, ngepost sing 1, oke, tinggal di post saja. Sedangkan dia wait sing 2, wait-nya kan sudah di post sama si 82A. Nah, berarti ini sedangkan yang 82A wait-nya 2 kali. Nah, dia ngepost cuma sekali. Ya, berarti nggak bisa jalan. Nah, si 82A nggak bisa jalan, mesti wait sekali, mesti dapat post sekali lagi. Sedangkan 82B dia bisa jalan karena dia nge-wait sing 2 cuma 1 kali, which is sudah di post sama si 82A. Nah, berarti 82B kerja dulu ya 2000, kemudian ini ya, kemudian ngeprint, nah kemudian baru ngepost. Nah, ini ngepost lagi. Baru setelah itu ngepost. Nah, setelah di post ini baru 82A bisa jalan. Setelah itu 82A bisa jalan. Nah, dia bisa ke sini. Nah, 82A bisa ke sini, 82B ke sini. Nah, ini nanti di sini berlomba, siapa yang cepat, siapa yang belakangan gitu ya. Oke. Nah, jadi by default 82B ini bekerja dulu sampai nge-flash print yang pas ini. Nah, baru setelah itu si A baru bisa jalan untuk nge-set nilai share 1000. Jadi pasti nilai share-nya itu setelah 2000 di override lagi dengan 1000 gitu ya. Di override oleh 82A. Awalnya dikasih nilai 2000 oleh B, setelah itu di override oleh 82A 1000. Sebenarnya awalnya lagi dikasih nilai 0 sama si yang main ya. Setelah itu di override sama yang B 2000, baru di override lagi sama yang A 2000. Mengapa demikian ya? Karena masalah post wait yang ini tadi. Nah, masalah post wait yang di sini tadi. Nah ini mungkin begini aja biar kelihatan. Nah, sedangkan yang di sini wait dulu, baru nanti bisa while. Nah, kalau yang di sini post wait, share-nya dikasih 2000 dulu, ngeprint, flash, baru dia ngepost. Nah, ngepost yang sing 1 2 kali. Nah, kalau yang di sini kalau sudah ngepost sing 2, setelah itu wait 2 kali. Berarti dia akan nunggu sampai si B ngepost yang di sini. Nah, dia baru bisa jalan. Nah, oleh sebab itu setelah ini jalan, share-nya di override dengan 1000. Nah, baru nah, mungkin begini ya, biar teman-teman kelihatan. Nah, baru nanti di flash print pas. Makanya nanti yang nge-print duluan ya setelah main itu ngeprint ya. Ya, setelah inisiasi ini kan ngeprint ya.
Berarti nanti main 82B, 82A. Nah, kita coba lihat ya. Make slash 151. Nah, kan? Oke, main ya yang 182, setelah itu 82B, 82A. Nah, oke. Nah, ini 3 print pertama ini. Nah, setelah itu dua-duanya berlomba ya, berdua-duanya berlomba secara paralel, tidak terkontrol. Pokoknya setelah itu dua-duanya berlomba mengubah nilai share. Yang 82B itu mengurangi terus, yang 82A menambah terus gitu. Oke. Oke. Nah, sedangkan si main program tadi dia tugasnya cuma sleep terus apa namanya ngeprint, sleep, ngeprint, sleep, ngeprint. Nah, sedangkan 82A, 82B setelah while ini dia nggak ngapa-ngapain, nggak ada ngeprint, ngeprint, ngeprint di sini aja. Gitu. Oke. Nah, setelah itu, nah ini teman-teman bisa lihat ya, kalau 82A setelah while ini, setelah nambah-nambah ini, dia post sing 2, wait sing 1. Nah, sedangkan 82B itu post sing 1, wait sing 2, wait sing 2. Oke, berarti di sini nanti, oke, nah ini menariknya di sini nih. Nah, oke, bentar. Nah, sekarang kalau tadi ngeprintnya duluan B ya, tadi ngeprintnya duluan B karena masalah wait sing ini, wait sama post ini. Nah, sekarang si 82A itu ngeposting 2, waiting 1, setelah itu ngeprint, setelah itu posting 2, setelah itu posting 0. Nah, kalau posting 0 itu nanti gunanya buat yang main. Nah, karena tadi mainnya waiting 0 2 kali. Nah, ini juga demikian. Nah, ini juga posting 0 ini nanti gunanya juga untuk yang main. Nah, kita lihat di sini post sing 1, wait sing 2 2 kali. Nah, berarti dia ngepost sekali tapi wait-nya 2 kali. Nah, yang di sini dia ngepost sekali, wait sekali, ngeprint, baru post lagi. Nah, berarti nanti yang ngeprint duluan itu baru yang A. Setelah well ini, setelah 6 kali print yang dari main, nanti yang ngeprint duluan si yang 82A. Karena dia ngepost sekali, wait cuma sekali langsung ngeprint. Nah, dia di sini ngepost sekali, yang mana dipakai oleh si A. 82B ngepost sekali, dipakai oleh si A yang ini. Nah, oke. Tapi dia nunggu 2 kali. Nah, nunggu sampai si A itu ngeprint baru post lagi. Nah, ngeprint ya ini kan ya, post, wait, ngeprint, post lagi. Jadi dia akan ngeprint duluan, si 82A ngeprint duluan. Nah, B belakangan. Nah, oke. Setelah itu ngeposting 0 selesai. Ini juga 82A juga ngeposting 0 selesai. Nah, ketika dua-duanya ini sudah selesai, kedua start ini sudah selesai. Nah, itu nanti si ini bisa jalan. Si siapa? Si sorry. Setelah ini di post ya, signal di post oleh dua anak ini, dua child ini. Nah, si main bisa jalan, karena dia di sini nunggu wait signal 2 kali. Nah, si main bisa jalan ngeprint ini. Nah, setelah ngeprint ini ya nilai share itu si main itu dia wait 0. Nah, kalau wait 0 bukan nunggu semafur, tapi nunggu proses child sampai selesai. Karena si child masih ada proses untuk menutup tadi file descriptor. Ini juga masih nunggu sampai file descriptornya ditutup. Nah, itu wait yang di sini gunanya untuk itu karena si child masih ada proses di situ. Nah, ketika itu sudah selesai baru si parent atau si main itu ngeprint lagi baru nutup terus selesai gitu. Nah, jadi nanti tadi B ngeprint duluan, setelah itu A ya, terus di print 6 kali oleh si main. Nah, setelah itu giliran A ngeprint duluan, habis itu baru B. Baru si main ngeprint share di sini, yang bagian yang sini. Setelah itu baru selesai exit. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak nih?
Oke, ini memang nggak bisa memang agak sulit ya, memang harus butuh diteliti ya, nggak bisa cuman sekali lihat paham. Nah, ini mesti diulang lagi, di-run lagi, dibayangkan lagi gimana cara kerjanya gitu ya. Nah, pokoknya saya sarankan sebelum ujian belajar ya pokoknya bikin program, bikin ini ya. Nanti karena ujiannya praktek jadi teman-teman at least waktu ujian tinggal ngerjain gitu, nggak butuh repot-repot eh, belajar dulu. Nah, oke. Ini nanti ada sebenarnya tahun lalu saya bikin soal itu ada satu varian lagi yang agak advance yaitu multiple process. Ini kan multiple process shared memory ya. Nah, kemarin saya bikin soal multiple process, multiple thread shared memory. Jadi di masing-masing jadi saya bikin parent, bikin child. Di parent itu ada thread, ada banyak thread, di child juga banyak thread. Semuanya mengakses ke satu shared memory dengan semapur. Oke, ada yang mau ditanya dulu sebelum lanjut? Kalau tidak ada yang bertanya, kita coba beralih ke week 10. Oke, kemarin kita sudah ini ya main-main dengan dub dan dub 2 ya. Nah, kemarin sudah ada dub, dub 2 ya, dub 2. Nah, ini kemarin kan sudah ya. Dub 2. Nah, ini dub ya, dub 2. Nah, dari sini yang menarik itu adalah yang L6. L6 itu di nomor berapa ya? Hmm. Oke, nah ini. Oke, oke. Sebelum saya lanjut, ada yang mau tanya dulu tentang yang tadi? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, kita lihat dulu. Sebentar, saya carikan elastik yang lain ada nggak nih? Waduh, dulu ini ribet-ribet. Oke, begini aja mungkin. Nanti saya modifkan contoh. Oke, kita berkenalan dulu dengan elastik. Teman-teman silakan bisa dilihat ya, elastik manual. Nah, Elsik itu adalah mencari byte ke sekian. Nah, jadi kan kemarin kita punya pointer ya, file descriptor itu kan pointer. Jadi kalau sudah ngeprint dia akan maju ya. Awalnya dia byte ke 0. Awalnya dia di byte ke 0, terus ketika sudah ini dia maju. Nah, sudah ngeprint sekian karakter dia maju. Nah, elsik ini memindahkan pointer file descriptor tadi. Nah, perintahnya ini elsik file descriptor dia ingin maju ke offset berapa, kemudian range. Nah, oke. Ini modenya, ini katakanlah modenya. Nah, intinya cari byte ke berapa ya. Jadi LSIC itu mencari byte ke berapa. Oke, nah modenya, range-nya itu punya 3 mode. Yang pertama set. Oke. Ya, pokoknya ini mencari byte ke berapa dihitung dari depan. Nah, kemudian kalau diisi dengan current cur ya, car. Nah, ini dihitung dari current location, dari kesekian posisi sekian. Kalau ini tadi dihitung dari awal, 0 sampai sekian. Nah, kemudian oke. Nah, ini kalau n itu dihitung dari belakang. Nah, kalau n itu dihitung dari belakang.
Oke. Nah, hitung dari belakang. Oke. Jadi set, current sama n. Nah, kita kita gunakan yang kemarin kita sudah bahas ya. Dup 2. Nah, ini ya. Oke. Dup aja dup ya, dup. Ini kemarin kita punya ini ya, file file demo file 7 ya. Kemudian fd1 open, oke. Ini, oke. Kemudian fd2 sama dengan dup fd1. Berarti ini kalau digambarkan nanti begini ya. Ini ada file demo file 7.txt. Nah, kemudian kita punya file descriptor ya. Kita punya file descriptor fd1 Oke, fd1 punya fd2 punya fd3. Oke. Mungkin begini aja ya. Oh. Oke, ini filenya saya agak loh. Mana nih? Ini aja. Nah, punya fd3. Saya buat tabel aja lah. Saya bikin Oke, ini isi filenya ya. Isi filenya ini yang saya kotak-kotakin ini. Oke. Oke. Terus ini biar ini saya kasih Nah, oke. Nah. Oke, ukurannya fontnya saya kurangin. Oke, begini. Nah, udah. Apa wes. Nah, di sini kita punya open file descriptor 1, lalu file descriptor 2 itu diduplikat dari file descriptor 1. Nah, oke. Kemudian ada file descriptor 3. Oh, enggak ada ya? Oke, bikin aja di sini ya. fd. Nah, gini aja ya. Jadi saya punya 3 file descriptor. Oke. Terus di sini saya tambah ya fd 3 sama dengan oke, fd 3. Nah, oke. Oke. Nah, mbak right fd3 stringnya ini aja lah. Misalnya apa ya? Haha. Oke. Haha. 2 itu ya. 2 byte. Oke. Nah, coba dulu. Sorry. Oke.
Oh, belum dikasih tanda ini. Oke. Loh, kenapa ini? Undeclared identifier. Oh, integer. Integernya belum dikasih ini. Oh, FD3-nya belum di initiate. Oke. Ya, ini ya. Make. Oke. Nah, ini yang kemarin ya. Jadi saya punya file descriptor 1, ini 2, ya ini 3. Nanti nilainya sama dengan 3 ya. Ini sama dengan 3. Mengapa 3? Karena 012 sudah dipakai oleh sistem untuk standar input, output, dan standar error. Nah, misalnya nanti urutannya nih. Nah, perbedaan open sendiri dengan dup adalah ini kan di sini file FD2 itu adalah duplikasi dari FD1, sedangkan FD3 itu open sendiri. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa kalau kita dup itu mengacu ke satu pointer yang sama. Nah, jadi kalau saya punya ini ya, tuh. Nah ini aja wes. Nah, ini mengacu ke sini. Ini nanti si FD2 adalah dup dari FD3. Sorry, FD1. Berarti dia mengacu ke pointer yang sama. Nah, oh, ini aja. Nah, ini sebenarnya mengacu duplicate. Nah, dia adalah pointer yang sama gitu. Nah, oke. Nah, sedangkan FD3 karena dia open sendiri, meskipun filenya sama, nah nanti dia akan jadi file descriptor sendiri dan pointernya sendiri, berbeda dengan mereka berdua. Nah, oke. Nah, oke. Oke, jadi ketika nanti ini ya, FD1 ini write dengan str1 AAA X BBB backslash N. Oke. Nah, berarti nanti di sini nulis ya AAA X X X AAA X X X. Oh, sorry, AAA X BBB. AA X BBB backslash N. Nah, oke, ini mungkin tulisannya kegedean ya. Oke. Ini backslash-nya saya perkecil aja. Nah, backslash N. Nah, sehingga setelah menulis ya, FD1 kan setelah menulis ya. FD1 kan setelah menulis ke sini, pointernya dia pindah, pointernya dia maju ke sini. Nah, sedangkan FD2 karena dia duplikatnya ya ikut aja gitu. Karena dia duplikatnya ya dia ikut aja. Sebenarnya mereka berdua tuh yang sama, pointer yang sama gitu. Meskipun nilai file descriptor-nya beda. Nah, dengan demikian ketika ini ya, FD2 nulis CCC backslash N, nah itu nanti lanjut di sini. C, C, kok jadi besar? C, 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 backslash N. Nah, udah, nggak apa-apa ya, berantakan dikit ya. C, 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 backslash N. Ini dulu. Oke, C, 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 backslash N. Nah, setelah nulis itu juga pointernya maju juga gitu. Nah, sedangkan FD3 ketika nulis HH itu mulai dari depan. Nah, berarti mulainya di sini, dari sini. Ini ditulis H, H, H. Nah, ini berarti nanti maju. Setelah nulis dua karakter, pointernya maju ke sini. Nah,
Oke, kita coba ya. Make. Oke, titik slash berapa nih tadi nomor filenya 57 gitu. Oke, kita lihat ya, ya kan FD2 4 FD3 5 ya. Kemudian kita lihat cat demo file 7. Nah, oke ya, hh a x bbb enter ccc enter. Nah, backslash n kan enter ya. Nah, tadi saya ingin menyampaikan kita ingin lseek ya. Lseek. Jadi awalnya pointer ini aja wes. Enggak usah di sini. lseek. Jadi lseek ke fd offset dan modenya apa? Set apa current apa n. Nah, ya ini ya. Oke. FD-nya adalah FD3. Di sini kita pengen FD3. Terus offsetnya kita misalnya 4 ya, byte keempat. Kemudian kita set. Jadi yang pertama modenya adalah set. Set itu artinya dari depan. Pokoknya kita cari byte keempat. Nah, terus kita tulis lagi ya, katakanlah kita tuliskan dengan OO. Nah, OO 2 byte. Nah tadi kan, nah di sini ya pointernya FD3. Nah, ketika di set ya dengan lseek ya, di sini lseek dia memilih byte keempat ya, berarti dia akan nyari byte keempat. Nah, oke. Nah, byte keempat itu mana? Nah, byte keempat ya berarti urutin aja, depan 0, 1. Ini 0 ya, paling depan ini 0. Byte dimulai dari ke 0, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dia ke sini. Nah, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ke arah B. Nah, sini. Nanti akan pointernya pindah ke sini. Nah, setelah itu dia nulis OO. Ya, berarti nanti yang di sini ditulis dengan OO. Ini ditulis dengan O, O, O. Nah, terus dia karena sudah nulis 2 byte, ya maka pointernya dia maju ke sini. Nah, kita lihat ya hasilnya. HHA XOOB, HHH XOOB, enter, CCC enter. Nah, coba kita make lagi. Oke, slash 57 group. Nah, lagi. Oke. Ya, benar ya. HHA XOOB enter, CCC enter. Nah, itu gunanya set untuk memilih memindah pointer ke byte ke berapa yang kita inginkan. Nah, bagaimana kalau dengan current? Dengan set current. Nah, bisa juga kita coba modif lagi ya. Di sini kita pindahkan lagi setelah ini ya, setelah ini pindahkan lagi ke current. Nah, kita tambahkan 2. Nah, artinya maju 2 byte. Terus kita menulis YY. Nah, jadi setelah yang tadi kita pindahkan lseek-nya, pindahkan pointer FD3 2 byte ya, 2 byte, 2 offset ya dari current ya, berarti dari sekarang ya, dari posisi sekarang. Posisi sekarang kan ada di sini ya, berarti tambah 2 berarti kemana? Ke sini ya. Sini. Ditambahkan 2. Nah, ketika ditambahkan YY ya di print YY berarti nanti dia di sini akan mencetak YY. Y. Nah, karena sudah mencetak pointernya oke, nambah 2 ke sini. Oke, udah ke sini. Oke, kita coba lihat hasilnya ya. HHA XOOB enter, YYC enter.
make. Oke, 57. Ya, cek lagi. Ya, HHA, X, OOB, enter. YYC, enter. Ya, benar ya. Ini ya. Oke. Ya, terakhir L6 dengan parameter N. Nah, ini saya juga lupa ya. N itu apakah dihitung mundur dari belakang, apa ditambahkan ke sana gitu ya. Oke, so kita coba ya, kita tambahkan programnya dengan L6 N. Kita tambahkan dengan sig N. Nah, di sini kasih N, terus di sini tambahkan 5 misalnya ya. Oke, apakah nanti ke belakang sini, apakah mundur ya? 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apakah dari sini? Oke, atau 8 aja deh, biar enak. Nah, nulisnya ZZ ya. Nah, oke, kita coba ya. Nah, oh salah. Ini 8, yang nulisnya cuma 2. Oke. Oke, kita coba ya. Make. Oke, demo file. Loh, belum dijalankan. Make, jalankan dulu. Dup. Oke, jalankan demo file. Oke, ternyata ditambahkan ke kanan ya. Berarti dari end of ya, berarti sekarang dari sini ditambahkan ke sana 8. 8 sorry. Oke ya. Jadi nambah 8 ini 8 apa namanya? 8 karakter ke sini. Jadi kan sekarang filenya ukurannya sampai di sini ya. Jadi tambah berapa tadi 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sini berarti di sini nulis ZZ. Z Z. Oke. Nah, tetapi hasilnya ketika di print itu yang kosong ini nggak kelihatan. Yang kosong ini kan nggak ada ya, byte kosong. Tidak ada karakternya, jadi isinya kosong. Jadi langsung YYC, enter ZZ. Nah, oke, mungkin kalau kita coba buka ya, gedit demo file, nanti akan kelihatan ya bahwa di sela-selanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 karakter kosong. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini backslash 0 ini karakter kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ini harusnya 7 aja ya. Oke, ini yang belakang sendiri kayaknya ZZ-nya itu tadi. Oke. Ya, in the end of the day, mungkin kalau untuk yang sig n nggak perlu dipakai ya, karena itu menambah ke belakang dan itu tidak perlu. Selama masih ada ini ya diterusin aja gitu ya. Jadi dari ukuran file ditambah 8, ditambah, oke, yang tadi di sini ya, tambahin 8. Oke. Kayaknya nih harusnya yang sebelah sini. Z, Z, Z. Nah, ini sini. Sini. Jadi ada 8 kosong. 2, 4, 6, 7, 8. Nah, itu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 kosong yang 2 ini harusnya ZZ. Nah, mungkin di sini nggak bisa kelihatan. Tapi kalau dibuka pakai ini tadi, di cat pakai terminal tuh kelihatan. Tuh ya. Nah, oke. Atau coba dibuka pakai Sublime coba ya. Demo file 7. Duh,
Demo file 7 mana? Oh ini. Waduh. Nggak kelihatan. Oke. Ya, mungkin begitu teman-teman. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ya, intinya mungkin saya rekomendasikan menggunakan Sixset sama si Karen aja. Yang N tidak usah dipakai. Ya, karena ini memperrepot ya, memperrepot gitu. Jadi mending yang dua ini aja. Tuh. Ya, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya? Rekamannya apakah nanti di-share? Insya Allah. Oke, kalau tidak ada, untuk UAS sama kayak UTS? Enggak. UAS beda. Jadi ada kuis, ada tugas. Nah, babnya beda. Kalau modenya mungkin hampir sama ya. Jadi ada yang di take home, ada yang dikerjakan kuis. Dan saya sarankan jangan sampai deadline. Nah, jangan sampai deadline. Jadi pastikan punya waktu untuk submission ya, untuk menghindari internet error dan seterusnya. Nah, itu pastikan itu ada spare waktu untuk itu, enggak deadline hamin 2 menit baru submit gitu. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada mungkin kelas hari ini kita cukupkan sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa belajar, persiapkan dengan sebaik-baiknya, berlatih, banyak berlatih, karena waktu yang diberikan untuk hari H itu tidak unlimited ya, jadi sangat terbatas. Dan itu memang ujian gitu. Kalau tugas ya mungkin seminggu gitu. Kalau ujian ya sehari atau mungkin kurang dari sehari gitu, 8 jam atau 12 jam gitu. Oke. Oke, mungkin begitu dulu teman-teman. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga bermanfaat nanti di masa mendatang untuk teman-teman di karirnya masing-masing. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.